Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Zakir Ramadhani dengan NIM 090406220663. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi referensi dari buku Jimledin pada bab 8, bab 10, dan bab 11. Materi yang pertama yaitu bab 8 yang membahas tentang cache memory. Cache memory adalah tipe memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses atau data yang diperlukan dengan cepat oleh CPU. Ini membantu meningkatkan kecepatan akses data dan kinerja keseluruhan sistem. Dalam cache memory ini memiliki beberapa poin utama, yaitu yang pertama, multi-level processor cache. Multi-level processor cache merujuk pada hierarki dari beberapa tingkat memory cache yang ditempatkan di dalam prosesor. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja dengan menyediakan tingkat akses yang lebih cepat dan lebih dekat dengan unit pemrosesan inti. Poin selanjutnya yaitu static RAM atau SRAM adalah tipe memori yang digunakan dalam cache yang lebih cepat daripada dynamic RAM atau DRAM dan mempertahankan data tanpa memerlukan refresh terus-menerus. Poin selanjutnya yaitu level 1 cache. Level 1 cache adalah cache yang terintegrasi langsung di dalam CPU. L1 cache merupakan cache yang paling cepat karena terletak di tingkat yang paling dekat dengan unit pemrosesan inti. Poin selanjutnya yaitu level 2 and 3 processor cache. L2 dan L3 cache adalah tingkat cache yang lebih besar dan lebih lambat dibandingkan dengan L1 cache. L2 cache biasanya terletak di luar inti CPU, sedangkan L3 cache dapat bersifat bersama atau shared di antara beberapa inti CPU. Poin selanjutnya yaitu direct mapping cache. Direct mapping cache adalah metode penyusunan cache di mana setiap blok memori hanya dapat disimpan di satu lokasi tertentu di cache. Meskipun bentuknya sederhana, ini dapat menyebabkan konflik akses pada saat tertentu. Poin selanjutnya adalah fully associative cache. Fully associative cache adalah salah satu metode penyusunan cache yang memungkinkan suatu blok memori untuk ditempatkan di setiap lokasi atau baris dalam cache. Ini berbeda dengan metode penyusunan lain seperti direct mapping cache atau set associative cache. Poin seterusnya yaitu set associative cache. Set associative cache adalah campuran antara direct mapping dan fully associative cache. Cache dibagi menjadi sejumlah set dan blok memori dapat dimapping ke salah satu set tersebut. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan konflik yang dapat terjadi pada direct mapping. Poin terakhir yaitu processor cache write policies. Write policies menentukan cara data ditulis ke dalam cache. Ada dua kebijakan umum. Yang pertama yaitu write through atau data ditulis ke cache dan memori utama secara bersamaan. Dan yang kedua yaitu write back atau data hanya ditulis ke cache terlebih dahulu dan kemudian ke memori utama saat cache penuh atau pada saat tertentu. Materi selanjutnya yaitu materi bab 10 membahas tentang modern processor architecture and instruction sets. Sebagian besar komputer pribadi modern menggunakan prosesor yang mendukung arsitektur x86 32-bit atau x64 64-bit yang umumnya diproduksi oleh Intel atau AMD. Bab ini menjelaskan tentang arsitektur tingkat tinggi dan atribut unik dari registernya, set instruksinya, bahasa rakitannya, serta aspek penting dari fitur warisan yang didukung oleh arsitektur x86, x64, ARM 32-bit, dan ARM 64-bit. Yang pertama, x86 adalah arsitektur prosesor yang umumnya digunakan dalam komputer personal dan server, mencakup perintah-perintah yang dapat dilakukan oleh prosesor x86. Selanjutnya, x64
X64 adalah ekstensi dari arsitektur X86 yang dirancang untuk mendukung mode operasi 64 bit. X64 Instruksi X64 memungkinkan penggunaan lebih banyak memori dan memberikan kinerja yang lebih baik dalam beberapa situasi ketimbang mode 32 bit tradisional. Selanjutnya 64 bit ARM. Versi 64 bit dari arsitektur ARM 64 dirancang untuk meningkatkan kinerja dan mendukung alamat memori yang lebih besar. Yang terakhir yaitu 32 bit ARM adalah arsitektur ARM yang umum digunakan yang cocok untuk perangkat dengan kebutuhan daya yang rendah dan sering digunakan dalam ponsel pintar, perangkat GPS, dan banyak perangkat IoT. Nah, masing-masing modern prosesor ini memiliki arsitektur dan instruction set yang berbeda-beda. Pada X86 terdapat register set, addressing modes, instruction formats, assembly language, dan instruction categories. Sedangkan pada X64 hanya ada register set, instruction categories, and formats, dan juga assembly language. Pada 32 bit ARM ada register set, addressing modes, instruction categories, dan assembly language. Sedangkan pada 64 bit ARM hanya ada assembly language. Kemudian materi yang terakhir yaitu materi bab 11 membahas tentang RISC-V Architecture and Instruction Set. RISC-V adalah arsitektur prosesor berbasis RISC atau kepanjangan dari Reduced Instruction Set Computing yang bersifat terbuka atau open source. Arsitektur ini dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi mulai dari perangkat terbenam hingga superkomputer. Nah, untuk atribut-atribut dari RISC-V sendiri ini yang pertama ada implementasi. RISC-V dapat diimplementasikan oleh berbagai produsen atau desainer karena bersifat terbuka. Implementasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Selanjutnya adalah assembly language atau bahasa rakitan yang digunakan untuk menulis program level rendah yang dapat dieksekusi oleh prosesor RISC-V. Instruksi dasar mencakup operasi dasar seperti pembenahan data, operasi aritmetika, dan kontrol aliran program. Selanjutnya adalah standar configuration. RISC-V memiliki konfigurasi standar yang mencakup level dasar atau base, tingkat yang lebih tinggi atau H, dan ekstensi tambahan seperti M atau integer multiplication and division. Selanjutnya 64 bit RISC-V dapat diimplementasikan dalam variasi bit seperti 32 bit atau 64 bit. 64 bit RISC-V adalah salah satu implementasi yang lebih umum yang memungkinkan penggunaan alamat dan data yang lebih besar. Selanjutnya adalah varian. RISC-V memiliki berbagai varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi atau industri. Ini termasuk ekstensi dan fitur tambahan sesuai dengan persyaratan pengguna. Selanjutnya adalah arsitektur dan application. Arsitektur RISC-V digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk perangkat terbenam, server, sistem kecerdasan buatan, dan lainnya. Fleksibilitas dan desain terbuka membuatnya populer di banyak domain. Selanjutnya adalah base instruction set. Base instruction set RISC-V mencakup instruksi-instruksi dasar yang diperlukan untuk menjalankan program. Instruksi-instruksi ini didesain untuk efisiensi dan kinerja tinggi. Instruksi yang pertama yaitu system instruction, terdiri dari instruksi untuk melakukan panggilan sistem, breakpoint untuk debugger, dan operasi pada register kontrol dan status sistem. Instruksi ini memungkinkan pembacaan dan penulisan ke register yang mengontrol fitur-fitur sistem. Instruksi selanjutnya adalah computational instruction,
Computational instruction terdiri dari operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pergeseran bit, operasi logika, dan perbandingan bilangan, termasuk instruksi untuk memuat nilai segera ke register. Instruction selanjutnya yaitu control flow instruction. Meliputi instruksi percabangan bersyarat dengan perbandingan antara nilai register dan instruksi loncat tak bersyarat. Instruksi ini memungkinkan program untuk melakukan perpindahan kontrol berdasarkan kondisi tertentu atau untuk meloncat ke alamat tertentu dalam kode program. Selanjutnya yaitu memory access instruction dan privilege levels. Menggambarkan 3 tingkat hak akses dalam arsitektur RISC-V. Yang pertama tingkat hak akses pengguna, yang kedua tingkat hak akses supervisor, dan yang ketiga adalah tingkat hak akses mesin. Setiap tingkat menyediakan akses tertentu ke fitur sistem dan operasi. Yang terakhir yaitu pseudo instruction, merujuk pada instruksi tambahan yang dapat melakukan fungsi-fungsi yang umumnya dilakukan oleh instruksi lain yang tidak secara langsung terdapat dalam set instruksi RISC-V. RISC-V memiliki serangkaian ekstensi yang memberikan kemampuan tambahan pada set instruksi dasar dengan cara kompatibel dan bertahap. Inisialnya meliputi M, A, C, F, dan D, yang menghadirkan fungsi-fungsi yang berbeda. Ekstensi M menambahkan fungsi perkalian dan pembagian bilangan bulat ke set instruksi dasar. Ekstensi A menyediakan operasi baca tulis atau MIC untuk mendukung pemrosesan multithreading di memori bersama. Untuk ekstensi C mengimplementasikan instruksi terkompresi untuk mengurangi konsumsi memori dan lalu lintas bus saat pengambilan instruksi. Untuk ekstensi F dan D mendukung perhitungan floating point dan double precision sesuai dengan standar IEEE 754. Ekstensi F menambahkan 32 register floating point dan instruksi floating point standar, sedangkan ekstensi D memperluas register floating point menjadi 64 bit. Ekstensi-ekstensi ini memberikan fleksibilitas dalam merancang prosesor RISC-V yang sesuai dengan kebutuhan, mulai dari implementasi yang sederhana hingga yang lebih canggih. Masing-masing ekstensi menambahkan fungsi spesifik yang dapat dipilih oleh pembuat prosesor sesuai dengan tujuan kinerja, ukuran chip, dan kemampuan sistem yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.